terbentuknya pola inverted head and shoulder dan juga sudah dibahas juga di grup Telegram. Ini kalau memang beli di sini ini cenderung hold. Nah, ini pasti hold dengan targetnya kan di Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ketika saya ingin melihat ya chart pada sebuah saham, nah ini contohnya seperti PTBA yang hari ini juga nanti akan kita bahas. Nah, kita akan membahasnya ya nanti. Dan juga teman-teman saya akan menginformasikan mengenai analisis, yaitu kita belajar ya mengenai analisis teknikal lagi nih. Jadi bagi teman-teman yang memang mau belajar dan mau gabung ya, silakan nih. Untuk linknya itu ada nanti dikirim di email. Jadi teman-teman daftar ya terlebih dahulu, dan pendaftarannya linknya ada di deskripsi ya, di deskripsi video ini, jangan lupa. Dan juga gabung ya di grup Telegram untuk dapat informasi terbaru secara real time juga. Nah, ini acaranya nanti ada yaitu tentang belajar best practice ya, yaitu chart pattern lanjutan dan Fibonacci retracement, kemudian Bollinger Band. Jadi kita di sini akan membahas mengenai beberapa indikator yang memang cukup familiar nantinya juga, yang memang teman-teman sering jumpai nanti ya di saham. Nah, ini untuk berita terbarunya juga, dan saya akan membahas terlebih dahulu nih dari IHSG. Hari ini IHSG ini tutup ya naik sebesar 0,39, ditutup di area 6898. Nah, sesuai dengan perkiraan atau sesuai dengan analisis di video sebelumnya, IHSG ini masih cenderung sideways. Nah, kenapa cenderung sideways? Karena memang masih menantikan yaitu rilisnya data suku bunga ya, suku bunga dari The Fed yang memang hari ini masih diadakan, dan pengumumannya esok hari ya, pagi-pagi kita akan mendapatkan pengumuman berapa sih suku bunga yang memang dikenakan atau memang tarif yang dikenakan oleh Amerika ya, terkait dengan tingkat suku bunga, apakah 0,75 atau 100% atau 100 BPS ya. Dan kita lihat nih, saya akan bahas terlebih dahulu terkait dengan kebijakan dari suku bunga. Ya, saya akan menjelaskan terkait dengan suku bunga Amerika Serikat ya teman-teman. Jadi ini sejarahnya dan kenapa bisa naik dan kenapa juga inflasi juga tinggi. Nah, jadi terkait dengan kenaikan suku bunga ya teman-teman, yang memang hari ini The Fed masih rapat ya, nanti akan diumumkan. Nah, sekilas tentang suku bunga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah flowchart dari tingkat suku bunga Amerika Serikat yang memang dilakukan oleh The Fed. Nah, teman-teman lihat di sini secara 5 tahunan di tahun 2020 awal, tepatnya ini di tahun 2020 ini kan tingkat suku bunga ini rendah. Nah, kenapa rendah? Nah, teman-teman kita tahu bersama ya. Pada tahun 2020 di sini adalah terjadi namanya COVID-19. Nah, COVID-19 ini semua orang itu terkaget-kaget, dan banyak negara yang memang hampir kolaps juga. Kenapa hampir kolaps? Karena memang semuanya ini ya terjadi begitu saja tanpa diprediksi sebelumnya. Jadi singkat cerita di sini The Fed melonggarkan kebijakan untuk suku bunganya ya, terkait dengan tingkat suku bunganya dia sampai 0% di area sini ya. Dan teman-teman lihat sampai tahun 2022 awal di sini dia atau The Fed ini mulai melakukan kenaikan ya, kenaikan terkait tingkat suku bunga ya, mulai dari 0, 0,5, kemudian di sini 1%, bahkan sampai kemarin juga 1,5%, dan seterusnya sampai 1,75. Nah, ini yang memang terjadi di Amerika Serikat. Nah, singkat cerita, kenapa kok The Fed di sini naikin suku bunga? Karena inflasi ya, inflasi di sini, data inflasinya ini mulai naik kembali. Kenapa mulai naik kembali? Karena memang masyarakat di sini
yaitu punya uang banyak, yang memang jumlah uang beredarnya ini sangat banyak. Nah, disinilah memang terjadi inflasi naik terus sampai di bulan terakhir juga naiknya bahkan sampai melebihi ekspektasi ya. Sebelumnya itu 8,6, kemudian jadi 9,1%. Nah, ini yang memang menyebabkan tingkat inflasi tinggi ya, karena memang di sini yaitu jumlah uang beredarnya banyak sehingga harus menaikkan suku bunga. Nah, kenapa menaikkan suku bunga? Tujuannya adalah untuk meredam inflasi ini. Jadi kita menunggu ya, sembari menunggu rapat The Fed, kita bisa pilih saham-saham yang memang masih cukup menarik. Nah, apakah The Fed akan menaikkan suku bunga 0,75 atau 100 ya, atau 100 BPS. Nah, teman-teman di sini lihat ya, untuk data-data yang memang kita tahu bersama ya, bahwa konsensus ini memperkirakan akan terjadi kenaikan ya, itu di 75 bips ya. Jadi tetap ya, kita menunggu hasilnya apakah memang akan menaikkan 50 atau 75 bahkan sampai 100 bips ya. Jadi kita patut tunggu untuk datanya. Nah, singkat cerita, inilah yang memang menjadi kekhawatiran secara global juga. Ketika The Fed nanti naikin di atas 0,75 atau di atas 75 basis point, ini akan menjadi kepanikan secara global juga. Tapi konsensus masih memperkirakan yaitu 0,75. Nah, ini kesepakatan di sini ketika 1,75, yang saat ini kan suku bunganya 1,75. Nah, ditambah 75 basis point lagi atau 0,75, jadi kesepakatannya 2,5%. Nah, jadi ini yang memang menjadi kesepakatan, tapi realisasinya bagaimana? Apakah sama atau tidak? Nah, kita tunggu jawabannya untuk The Fed memberikan pengumuman. Nah, ini adalah singkat cerita dari suku bunga. Nah, kemudian saya akan membahas juga nih dari komposit, yaitu terkait dengan kalau nanti suku bunganya naik gimana, atau naiknya lebih tinggi gimana nih dari 75 bips ya, bahkan sampai 100 bips. Tapi yang penting tetap kita pegang ya saham-saham yang memang masih menarik ya. Contohnya hari ini yang memang sudah ditradingkan teman-teman, kan ada Nah, jadi teman-teman bisa tradingkan contohnya hari ini, yaitu ada saham-saham call yang memang naik, dan juga ada beberapa saham big bank nantinya yang memang saya akan bahas juga. Nah, ini ISG yaitu masih bergerak secara mix ya, hari ini 0,4% atau 0,39 yang memang nanti masih bergeraknya secara mix. Nah, kecuali besok kalau memang pengumumannya sudah diprediksi yaitu 75 bips. Nah, ini ISG juga masih akan cenderung menguat. Nah, yang penting kita bisa lihat nih nanti untuk saham-saham yang memang relevan juga. Nah, yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu mengenai BBRI ya. BBRI hari ini kan juga mempunyai pengumuman ya. Untuk BRI sendiri, teman-teman kalau sadar hari ini itu ada pengumuman ya, yaitu laba bersih dari BRI itu naik 96,4%. Nah, 96,4% ini naik pada semester 1 atau 2 kuartal berturut-turut ini ya. Jadi kuartal 1, kuartal 2 ini artinya jadi satu semester ini naik sebesar 96 ya, 96,4% years on years. Nah, ini menjadi katalis positif juga sebenarnya untuk BRI ya. Tapi secara teknikal hari ini minus atau turun 0,2%. Nah, gimana nih untuk teknikalnya? Nah, saya akan bahas di sini. Hari ini closingannya di 4320 yang artinya di sini hari ini minus, tapi jangan khawatir teman-teman yang memang view-nya untuk investasi jangka panjang ini masih boleh di hold dengan targetnya untuk holdnya ini masih cukup relevan ya, karena memang ini masih cukup bagus sebenarnya secara fundamental juga, tapi secara teknikal kalau teman-teman mau masuk ya, tunggunya di mana? Tunggunya di area 4295 ya. Di area 4295 ini adalah area support dari MA200. Nah, MA200 ini adalah sebagai support. Nah, kalau saya tarik di sini dari garis trendline ya. Nah, tepat sekali di MA200 yaitu 4250-an ya, di area sini. Ini sebagai area
trendline ya, trendline bawah atau trendline atas ini, teman-teman ini bisa ambil support di area sini. Selama dia masih berada di atas trendline di sini, pergerakan dari BRI ini masih cukup cemerlang. Kedepannya juga secara teknikal ya. Untuk TP-nya di 4430 dan 4530 ini untuk jangka menengah ya. Kalau memang teman-teman view-nya sekali lagi untuk invest, ini boleh cicil dekat-dekat area 4250 atau di 4200-an. Tapi kalau memang dikasih, nah ini untuk BRI dari RSI-nya juga dia masih menanjak naik ke atas, dan untuk Bandarwik di sini masih naik. Artinya ini masih ada tekanan untuk pembelian juga sebenarnya masih ada ya. Memang karena hari ini sudah di price in sebenarnya oleh market ya. Dari hari kemarin udah naik tinggi 1,9 ya. Hari ini juga naik sebenarnya, tapi naiknya naik dikit ya. Hampir di 4380 sebenarnya untuk high-nya ya. Dan teman-teman juga kalau memang ambil ya sebenarnya ya di 4380 nggak masalah kalau memang view-nya untuk investasi jangka panjang ya. Ini untuk target-targetnya. Dan untuk selanjutnya itu ada BBCA. Nah, BBCA juga sama ya. Ini juga hari ini naik 0,3%, yang mana tutupannya di 7325. Nah, untuk BCA gimana nih? Secara trendline dia memang masih bergerak di dalam area trendline ya. Area trendline ini belum ditembus, yang artinya ini kalau teman-teman view-nya sekali lagi investasi, ini boleh cicil lagi ya. Untuk BCA ini juga hari ini ada katalis positif juga yang memang BCA ini naik ya untuk pendapatannya di semester 1 ini 24,9%. Nah, ini juga sama. Jadi untuk semesteran ini pastinya laporan keuangan ya, terutama dari big bank juga bahkan dari emiten-emiten lain itu pasti akan dirilis. Nah, yang biasanya naik duluan itu adalah saham-saham big banknya yang memang punya fundamental yang cukup bagus. Nah, lain cerita dari saham call. Nah, saham call kan itu ada efek atau sentimen yang memang dari global ya, secara sentimen global. Nah, nanti saya akan bahas juga tuh untuk perusahaan atau emiten call-nya. Nah, yang penting ini BCA supportnya ada di 7250. Selama dia masih berada di atas support di 7250, ini adalah support bagus untuk teman-teman juga bisa ambil. Tapi apakah dikasih atau tidak? Nah, kita lihat ya untuk perdagangan esok hari untuk merespon suku bunga globalnya atau The Fed yang memberikan pengumuman. Nah, ini untuk saham BCA. Dan kita lihat di sini pergerakannya ya memang masih cenderung seperti ini ya. Ini membentuk low barunya di area sini di 7250 ya, tetap sama ini di area 7250 sebagai low bagus untuk teman-teman juga untuk mencicil belinya. Nah, ini untuk BCA. Berikutnya itu ada saham BMRI. BMRI ini bergerak hari ini naik ya 1,3%. Di sini dia membentuk swing low-nya lagi di area sini. Jadi artinya dia masih ada tekanan untuk lanjutkan penguatan sebenarnya. Terbukti hari ini dia nguat. Kemudian target price jangka pendek ada di 8135-nya, dan di sini sebagai support di area 7830-an ya. Kalau saya pakai garis trendline, dia masih mengacu di area garis trendline di area 8000 ya. 8000 sampai di 7950 ini adalah area support. Nah, jadi kalau teman-teman yang view-nya investasi sekali lagi yang punya untuk saham BMRI, ini boleh di hold dengan target area di 8400 untuk TP pertama atau jangka pendek. Nah, ini BMRI ini bagus ya. Ini karena memang dia membentuk low-nya lagi ya. Ini saya gambarkan di sini adalah swing-nya lagi. Kemudian di sini juga ada swing. Nah, nanti dia akan bergerak lihat naik juga ke atas. Nah, nanti kalau memang dia ada ada low-nya lagi ya, dia akan naik kemudian membentuk low-nya lagi seperti ini, dan seperti ini juga naik sampai ke 8400. Ini untuk target areanya. Jadi untuk view investasinya ya ini boleh teman-teman cicil saja. Kalau yang memang udah punya ya ini boleh untuk lakukan akumulasi beli, tapi jangan terlalu banyak. Lakukan money management yang baik juga ya teman-teman untuk saham BMRI. Untuk saham selanjutnya itu ada saham BBNI. Nah, BBNI hari ini naik 1,3%, yang memang hari ini penutupannya cukup rapi juga ya. Itu sebenarnya di bawah garis fraktal atas. Nah, kalau teman-teman pakai bot ini bisa request ya untuk
target price-nya. Nah, BNI juga saya cukup bagus ya sebenarnya, ini membentuk swingnya lagi, kemudian di atas juga di sini membentuk swingnya lagi. Artinya ini masih bisa teman-teman untuk mulai mencicil ya, lakukan akumulasi atau mencicil belinya, jangan terlalu banyak, sekali lagi sesuaikan dengan money manajemennya. Nah, ini target areanya ada di mana? Target areanya di 7825, ini sebagai target jangka pendek. Nah, kalau dia breakout nih dari fraktal atas di sini, ya potensi ke 8.200-an atau di area 8.000 ini cukup relevan ya untuk BBNI ya. Nah, beda cerita nih dari BBNI ini kan masih membentuk seperti ini, dan terlihat dari BMRI-nya tadi ya, saya coba buka dulu, BMRI-nya ini sudah naik juga. Nah, seperti ini sama. Jadi ya memang masih cukup bagus ya BBNI juga nih. Ini membentuk swingnya lagi ya. Ini untuk BBNI, bagi yang sudah punya boleh di hold, bagi yang memang mau cicil buy ya boleh silakan lakukan cicil buy-nya. Nah, ini untuk saham BBNI. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan saham energi, yaitu saham batu bara. Nah, saya mau mulai dari yang pertama, itu saham Adaro. Nah, sesingkat cerita di sini ya terkait dengan batu bara juga naik lagi. Kenapa? Karena memang Rusia ini pangkas lagi pasokan gas. Nah, hubungannya gas dengan batu bara apa? Nah, ini teman-teman wajib tahu juga ya, ketika pasokan gas ini diberhentikan, ini sebenarnya kan gas ini untuk aliran listrik juga ya, ini untuk berbagai komoditas lainnya juga. Jadi ini ya kembali lagi nih untuk negara-negara Eropa khususnya ini kembali menggunakan batu bara. Nah, inilah yang memang gas atau memang batu bara ini diuntungkan ya dari adanya pemangkasan pasokan gas oleh Rusia. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu di sini. Supportnya ada di mana? Support ada di area 3070 di area sini. Ini sebagai area support untuk saham Adaro. Nah, untuk area TP-nya ada di mana? Nah, kalau saya gunakan garis MA di sini terlihat ya ada di 3323 sampai 3420 di area sini. Ini ada gap. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada gap yang memang bisa saja ditutup atau ini menjadi area resistennya. Nah, resistennya itu di 3320 sampai di 3420 untuk jangka pendek. Jadi bagi yang sudah punya ya, ini selamat ya, karena memang beberapa hari kan ini sudah dibahas juga ya. Jadi ini yang sudah nyicil ya selamat juga, dan yang belum punya ini teman-teman boleh wait and see, dan esok hari kalau memang dia naik lagi ya teman-teman mau buy boleh saja, tapi awas hati-hati di area 3420, di 3320 di area sini adalah area gap. Nah, biasanya di area gap ini memang sering terjadi penutupan terlebih dahulu, tapi apakah esok hari akan langsung ditutup atau tidak? Nah, tergantung dari harga batubara dunianya terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk saham Adaro. Berikutnya itu ada saham ITMG. Nah, ITMG juga sudah dibahas di video sebelumnya. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan. Nah, ITMG ini kalau teman-teman ikuti ya video ini dari awal ya, terbentuknya pola inverted head and shoulder, dan juga sudah dibahas juga di grup Telegram. Ini kalau memang beli di sini ini cenderung hold. Nah, ini pasti hold dengan targetnya kan di 36550. Tapi hari ini dia naik tinggi. Nah, ini menjadi katalis positifnya ya tadi yang memang saya sudah bahas ya. Jadi hari ini naik tinggi ya 9,3%, ditutup di 38.900. Sempat high-nya itu di 39.200. Namun dia gagal bertahan. Nah, untuk target jangka pendeknya ada di mana? Target jangka pendek adalah di 40.000. Nah, ini sebagai target price-nya. Nah, terlihat di sini ya untuk ITMG ini hari ini volumenya transaksinya sangat tinggi. Nah, yang bagusnya adalah RSI-nya di 75, yang artinya ini masih strong buy. Untuk lakukan akumulasi beli teman-teman juga bisa, tapi tetap waspada adanya profit taking. Tentunya kalau memang esok hari batubara masih bagus nih teman-teman boleh watchlist juga, tapi waspada profit taking di area 39.000 sampai 40.000 di area tersebut. Nah, Bandarwik juga di sini masih masuk ya. Ini untuk saham ITMG. Dan untuk berikutnya ini ada PTBA. Nah, PTBA juga sama ya, sudah dibahas berulang kali di video juga dan di grup Telegram. Jadi belinya itu kalau dia breakout dari 4150.
Nah, hari ini tepat sekali breakout dan hari ini naik ya, cukup signifikan 4,4% ditutupnya. Sempat high-nya itu di area 4.300. Bagi teman-teman yang sudah punya gimana? Bagi teman-teman yang sudah punya misalkan modal dari bawah, ini layak hold. Dan untuk target areanya kemana nih? Target areanya kalau kita gunakan sini dulu ya, di sini target areanya itu ada di 4630. Nah, dia akan breakout dari sini juga nih, dari garis trendline. Dan hari ini yang menarik adalah adanya sinyal buy. Nah, jadi pagi tadi ini ada sinyal buy yang memang sudah saya kirimkan juga nih di grup Telegramnya. Jadi contohnya untuk sinyal-sinyal buy, teman-teman ini lihat ya, seperti ini. Sebentar saya akan, nah ini seperti ini ya teman-teman, ada beberapa saham-saham terutama juga tadi yaitu PTBA. Nah, PTBA ini contohnya ada sinyal buy di pagi hari juga sudah dikirimkan. Jadi silakan teman-teman yang memang belum gabung ya, silakan gabung di grup Telegram. Nah, PTBA ada sinyal buy. Untuk areanya kemana nih? Yang penting teman-teman sudah punya nih modalnya. Dan untuk target price-nya di 4630 ya. Ini untuk sebagai target price. Tapi tetap ya, sekali lagi, dalam jangka waktu berapa lama nih 4630 akan dicapai? Tentunya ini pasti akan ada namanya zigzag terlebih dahulu. Misalkan esok naik tapi dia ada penurunan lagi, ya ini wajar karena memang ada yang melakukan profit taking tentunya. Dan kalau memang dia naik terus seperti ini, ya ini ya wajar saja karena memang dia masih zigzag seperti ini. Tentunya ini kita harus antisipasi. Kalau memang dia turun lagi, ya ini kembali lagi nanti ke area sideways-nya. Nah, terlihat dan terbukti di sini ya. Ini kalau teman-teman lihat ini ya naiknya tipis-tipis terlebih dahulu sebelum dia breakout. Jadi keterangannya kalau gunakan bot di sini yaitu buy if breakout. Nah, ini untuk saham PTBA. Berikutnya ada saham Harum ya. Saya akan cek hari ini Harum juga naik 5,8%. Harum ini ada pola double bottom yang memang sudah ditembus di 1705. Nah, ini yang di video sebelumnya saya akan sarankan ya untuk TP di area 1705. Nah, kita bisa naikkan TP-nya. Naikkan TP-nya di area mana? Naikkan TP-nya di area 1800. Nah, 1800 itu diambil dari mana? Itu diambil dari area sini ya, area MA60. Area MA60 ini sebagai area resisten. Nah, kalau teman-teman lihat juga nanti di Fibonacci ya, di Fibonacci ini dia berusaha keluar dari breakout-nya, yaitu di 1696 dan keluarlah hari ini ditutup di 1730. Nah, ini potensi jangka menengahnya ya ke 1900. Nah, ini kalau dia breakout dari 1900 ini lebih cakep lagi ya. Ini untuk saham Harum. Silakan teman-teman sesuaikan saja, catat support and resistennya, dan kalau teman-teman bingung bisa gunakan bot. Nah, ini untuk saham Harum. Berikutnya itu ada saham Toba. Nah, Toba ini juga sama ya, ini hari ini naik 6,5%. Nah, Toba ini sudah ada sinyal buy. Yang asiknya ini sudah ada sinyal buy itu dari tanggal 25 ya. Dari tanggal 25 ini sudah ada sinyal buy dan hari ini dia melanjutkan kenaikan. Meskipun di hari kemarin ini minus 2,9%, tapi ini wajar. Nah, karena apa? Karena memang ya ada profit taking biasanya, dan untuk Toba hari ini lanjut naik. Nah, resistennya ada di mana? Kita lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat resistennya Toba itu ada di 940 sampai di 950. Dari mana terlihat? Karena apa? Dari area garis MA di sini, area garis MA 200 ini harus dijebol terlebih dahulu ya. Waspada profit taking di area sini karena memang biasanya orang-orang akan profit taking terlebih dahulu ya. Ini untuk mengamankan cuannya nih di area sini. Jadi teman-teman yang sudah punya ya, ini boleh profit taking dari sini. Lain cerita kalau esok hari breakout. Tapi yang belum punya, kita wait and see terlebih dahulu. Dan terlihat di sini ya, dia memang sudah keluar dari garis fraktalnya dan dia langsung lanjut naik terus. Tapi sebenarnya ada target price-nya. Nah, target price-nya itu ada di mana? Ada di 1060 di area sini sebagai area target price. Nah, ini untuk saham Toba. Nah, berikutnya saya akan bahas saham lainnya ya, yang hari ini juga ada di menu buy ya. Sebentar saya cek di menu buy-nya hari ini apa saja dan kita lihat ya sebentar.
Nah, menu buy di sini ada beberapa saham, yaitu tadi PTBA, kemudian ada BNGA juga, kemudian ada Medco, Bcaps ya. Ini saham-saham yang bagus. Nah, saya akan coba terlebih dahulu ya dari saham Medco ya. Saham Medco gimana nih? Kita lihat ya untuk perminyakan apakah memang menarik atau tidak. Nah, jangka pendek hari ini dia nyentuh di area 605. Nah, ini sudah relevan karena apa? 605 adalah sebagai target price-nya atau TP1-nya, dan terbukti hari ini high-nya di 605. Nah, gimana nih untuk lanjutannya? TP 605 kalau dia di breakout ini lebih cakep, yaitu ke naik di 620. Selama dia belum naik di 605 atau memang belum breakout di 605-nya, dia memang ya akan bergerak zigzag terlebih dahulu di area sini. Yang penting teman-teman punya modal bawah ya. Kalau memang hari ini baru buy ya, ini boleh di hold terlebih dahulu ya. Esok hari kalau memang harga minyak ini masih bagus ya, ini peluangnya langsung ada ya, atau memang peluangnya untuk melanjutkan kenaikan ini masih ada. Nah, dari RSI di sini 50 ya, 53 ini hampir di breakout juga ya untuk trendline dari RSI-nya, dan Bandar Week di sini masih masuk juga, dan volume di atas rata-rata ini masih cukup cakep ya. Dan untuk target price-nya ya di 605 sampai di 620. Nah, ini untuk saham Medco. Silakan sesuaikan dengan target price-nya. Kalau teman-teman yang memang sudah punya ya, ini boleh di hold terlebih dahulu. Nah, esok hari kalau dia nembus fraktal ini lebih cakep ya sebenarnya. Nah, ini untuk saham Medco. Nah, berikutnya saya akan review juga nih, yaitu dari saham AMRT ya, AMRT. Nah, sebentar saya lihat AMRT apakah menarik atau tidak. Nah, di sini untuk menu 4 ya, menu 4 dia tadi gagal ya, karena memang penutupannya di bawah, artinya ini masih belum layak naik sebenarnya. Dan kalau teman-teman belum punya, ini boleh wait and see terlebih dahulu. Nah, esok hari kalau dia tembus di 1920 atau 19 dynamic pivotnya di sini, dia akan berpotensi lanjut naik, apalagi lebih cakep di 1950. Nah, targetnya ya di area 2040 sampai di 2090. Nah, ini untuk saham AMRT ya. Silakan sesuaikan dengan target price berikutnya kalau memang esok hari ada kenaikan. Nah, saham berikutnya itu ada saham lainnya ya, yaitu ada saham, sebentar saya BNGA deh, coba Benga apakah memang bagus atau tidak. Nah, saya akan bahas. Nah, Benga ini naik ya hari ini 2%, dan di sini dia ada sinyal buy. Nah, target price-nya di mana? Target price-nya di 10.35 untuk jangka pendek. Tapi ini ya ada volume yang memang hari ini cukup tinggi juga, tapi ada ekor panjang. Nah, ekor panjang ini menandakan adanya profit taking. Jadi teman-teman waspada ya. Untuk yang punya ini boleh di hold terlebih dahulu, target jangka pendek di 10.35. Nah, ini untuk saham Benganya. Nah, untuk review berikutnya itu ada saham, sebentar ya, ini ada PMJS, ADMS, Poli. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, semuanya keseluruhan ada di bot, tentunya nanti bisa cek sendiri juga ya. Dan esok hari kita bisa watchlist untuk saham-saham CPO juga ya, terutama CPO itu dari ada L-ship juga ya. Saya akan coba lihat terlebih dahulu. Nah, L-ship sebenarnya sudah muncul sinyal buy itu di tanggal 18, ini masih layak hold selama dia belum turun di 12.20-nya. Tapi kalau memang dia turun, teman-teman siap untuk profit taking saja ya. Dan untuk Bandar Week di sini masih masuk, RSI-nya masih ke 56. Supportnya di 12.20 dan target price-nya di jangka pendek di 12.55 sampai di 12.90. Nah, ini untuk L-ship. Kemudian ada AALI juga nih, saya bahas sedikit juga. AALI juga sama, ini belum ada sinyal buy, artinya dia memang masih ya bergeraknya secara zigzag saja. Ini belum terlalu naiknya, belum terlalu tinggi. Nah, selama dia masih berada di bawah MA20, ini belum layak di buy sebenarnya. Kalau memang dia jebol atau memang dia kuat ngejebolin di MA20 ya, ini boleh teman-teman watchlist esok hari. Nah, apalagi kalau breakout di 9840-nya. Jadi untuk AALI ya masih seputar sini saja, dia masih zigzag terlebih dahulu ya. Ini untuk saham AALI.